duplicate ke atas ya di sini. Nah, di sini kita blok seperti ini, kemudian kita jangan sampai dengan peletakan ya, hanya untuk strukturnya kita seperti ini. Nah, lalu kita Ctrl R. Nah, di sini setelah kita Ctrl R, oke, di sini kita pilih story ya. Nah, kita pilih story 2, lalu kita pilih apply dan kita klik OK. Nah, di sini dia sudah jadi ya. Nah, di tutorial selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menggambar model-model untuk struktur kolom, juga untuk struktur balok. Nah, baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial untuk etaps ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Nah, sudah ada 2 tutorial sebelumnya yang sudah saya bagikan ya. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya mau melanjutkan dengan topik desain struktur gedung baja dengan menggunakan software etaps ya. Nah, di screen ini atau di layar ini kita bisa melihat di sini ada sebuah buku. Jadi buku ini adalah buku yang ditulis oleh Anugrah Pamungkas, desain struktur gedung baja. Nah, kenapa ini saya pilih? Karena di buku ini semuanya sudah mengcover sesuai dengan aturan-aturan yang terbaru. Jadi untuk fisik bukunya seperti ini. Jadi nanti semua materi referensinya dari buku ini, dan referensi peraturannya tentu mengacu kepada SNI sesuai yang dilihat pada screen ini. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di tutorial sebelumnya saya sudah membagikan tutorial bagaimana cara kita untuk membuat grid dan lain sebagainya, mengatur material. Nah, khusus untuk lanjutan materinya di sini ada beberapa outline yang perlu kita ketahui. Nah, di sini yang pertama ini ada 10 bab ya. Jadi buku ini terdiri dari 10 bab. Nah, di bab 1 ada pengantar dan seterusnya. Bab 2 ada data umum, kemudian bab 3 ada pembebanan, yang lanjutnya bab 4 pemodelan struktur, kemudian di bab 5 itu ada analisis, bab 6 desain balok, bab 7 desain kolom, bab 8 itu desain plat dan penyambung geser, bab 9 desain sambungan balok dan kolom, dan bab 10 adalah desain plat dasar dan angkur. Nah, kenapa saya mempersiapkan outline seperti ini? Supaya alur materinya ini menjadi terstruktur dan step by stepnya itu bisa diikuti dengan baik. Nah, kita lanjut di sini. Untuk data umum di sini berdasarkan buku tersebut di sini ada 3 lantai dengan total ketinggian 8 meter. Nah, di sini fungsi lantai itu adalah kantor, sedangkan lantai 3 itu berfungsi sebagai atap dak. Nah, untuk asumsi-asumsi di sini yang dijadikan acuan desain. Nah, yang pertama ini gedung berfungsi sebagai kantor. Nah, ketika kita masuk ke SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung, kita akan membutuhkan fungsi dari bangunan tersebut. Nah, karena itu akan menentukan tingkat daripada fungsi daripada nilai kekuatan untuk struktur tersebut. Oke, selanjutnya gedung berdiri di atas tanah lunak, kemudian gedung termasuk gedung yang beraturan. Nah, di sini pemeriksaan gedung beraturan sudah dibahas pada buku lain oleh penulis yang sama. Jadi sebelum materi ini sebenarnya ada satu buku. Nah, bukunya seperti ini ya. Jadi di sini bukunya tentang sistem rangkaian kurikulum khusus ya. Jadi di sini 1727/2020, kemudian 1726/2019, dan SNI Buatan Terbaru 847/2019. Nah, jadi ada begitu banyak materi sebenarnya yang mau saya bahas di sini. Selanjutnya untuk kolom baja di sini diasumsikan, bukan diasumsikan ya, tetapi memang dia strukturnya ini dijepit pada pedestal. Kemudian pada lantai 1 plat beton dicor di atas tanah, pedestal berdiri di atas pile cap diikat oleh slope. Ini asumsi-asumsi perencanaan awal ya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, untuk material, di sini ada properti desain beton. Nah, di sini mengacu kepada SNI
2847 2019 ya, di pasal 19. Oke, pasal 19 2.1 di sini untuk desain atau properti desain dari betonnya ini. Nah, di sini ada 3 ya. Di sini yang dibahas yang pertama ini ada batasan, kemudian persyaratan durabilitas, dan kemudian persyaratan kekuatan struktur. Nah, di sini untuk beton diklasifikasikan dalam 3 bagian ya di sini. Jadi ada 3 bagian. Jadi yang pertama ini adalah beton normal ya. Beton normal, jenis betonnya berat normal dan berat ringan ya. Di sini yang pertama ya. Normal dan ringan. Kemudian yang kedua ada berat normal, dan yang ketiga ada berat ringan. Nah, tetapi yang perlu di-highlight atau perlu diperhatikan di sini adalah kegunaannya. Nah, kalau untuk bagian umum di sini ya. Nah, di sini ini bagian umum di sini nilai minimumnya ini 17 MPa, sedangkan untuk nilai maksimumnya itu tidak ada batasannya di sini. Nah, sedangkan untuk sistem rangka pemikul momen khusus, nah di sini kan ada beberapa ya, ada SRPMK, ada SRPMB, di sistem rangka pemikul momen biasa, momen khusus dan lain sebagainya. Nah, di situ akan beda nanti, akan beda jenis betonnya. Nah, contoh di sini. Jika kita menggunakan jenis beton dengan berat normal di sini, maka untuk sistem rangka pemikul khusus, rangka pemikul momen khusus di sini minimumnya ada 21 MPa, bukan 17. Dia nilai minimumnya lebih tinggi daripada beton yang digunakan untuk fungsi umum. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Yang berikutnya di sini kita masuk ke elastisitas daripada beton itu sendiri. Nah, kita menggunakan rumus di sini 4700 F aksen C. Nah, di sini sebenarnya sudah disebutkan ya di pasal 19.2.2 ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat di sini ya. Nah, di sini. Ini yang di dalam slide tadi ya. Nah, ini 21 MPa. Kemudian di sini untuk elastisitasnya kita bisa lihat di sini. Nah, EC-nya ini untuk beton normal, oke, adalah 4700 F aksen C. Jadi urutannya seperti ini ya. Karena dia beton normal, maka berlakulah EC-nya ini, elastisitas konkretnya ini adalah 4700 kali F aksen C. Jadi semuanya itu berkaitan. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan nilai elastisitas daripada beton itu. Misalnya kita mau gunakan 4700, karena kalau dia masuk di dalam fungsi atau jenis kegunaan beton yang lain, tentunya nilai elastisitasnya kan berubah. Nah, bagaimana kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ada nilai EC yang dihitung dengan rumus yang lain. WC pangkat 1,5 dikali 0,043 dikali dengan akar dari F aksen C. Tentunya itu akan berbeda lagi. Nah, di sini kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita lihat setelah kita mengetahui fungsinya, modulus elastisitasnya di sini. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini kita bisa masuk ke mutu baja. Nah, untuk mutu bajanya di sini modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Ini standar ya. Nah, modulus gesernya 80.000 MPa. Poisson rasionya 0,3. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah profil baja yang digunakan di sini. Untuk mutunya ada 2 ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama kuat lele minimum, dan yang kedua kuat tarik minimum. Nah, di sini SNI 1729/2020 pasal A3 1A sudah menjelaskan tentang ini. Jadi minimumnya yang harus kita pakai adalah sekian. Nah, acuannya dia merujuk kepada ASTM ya di sini. Jadi yang belum tahu ASTM ini adalah standar Amerika. Amerika di sini yang dimaksud dengan testing materialnya. Nah, di sini Amerika untuk testing materialnya. Nah, kemudian di sini untuk material baja yang sesuai dengan salah satu dari spesifikasi ASTM berikut. Jadi dari untuk profil-profil sesuai ASTM ini nanti SNI kita mengadopsinya ke dalam peraturan kita yang di SNI kan ya. Dari ASTM itu kita buat diadopsi menjadi peraturan SNI.
Nah, dari mana kita mengetahui itu? Nah, kita lihat di sini. Di sini dijelaskan untuk contoh untuk baut. Nah, untuk baut di sini menggunakan mutu baut HTB ya. Jadi yang belum tahu HTB ini adalah high tensile bolt ya. Jadi adalah baut dengan tegangan tarik yang tinggi ya. Nah, untuk HTB sendiri di sini kalau kita perhatikan, nah, di sini ada dua. Jadi yang kita gunakan. Jadi yang pertama ada tipe ASTM A36 dan ASTM A325. Nah, yang kita gunakan itu adalah ASTM A325. Nah, itu adalah mutu tinggi. Ya, tipenya ASTM A325. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan yang satu ini diulir penuh, sedangkan yang ASTM A325 ini tidak diulir penuh. Jadi ada panjang leher dan ada panjang ulir. Nah, selanjutnya bagaimana dengan propertinya? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, untuk ASTM, ya, kita balik lagi di ASTM A325 ini maupun ASTM A36 ini, kalau kita mengacu ke aturan di sini, nah, kita perhatikan di sini. Nah, ASTM A325 ini, maksudnya baut HTB yang menggunakan mutu A325 ini akan sama dengan ASTM F3125. Di sini sesuai SNI 1729 2020 pasal A 3.3. Nah, kita lihat peraturannya di sini. Nah, di sini. Jadi untuk materialnya kalau kita perhatikan di sini, jadi untuk SNI-nya di sini, SNI ini adalah spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Nah, rujukannya di sini adalah ANSI dan ISC. Nah, kita perhatikan di sini pada daftar isinya untuk A3 material titik 3, jadi baut, ring, dan mur ya. Nah, ini. Jadi ini adalah bautnya mengacu kepada ASTM F3125. Nah, kalau ASTM F3125 referensinya dia akan ke sini. Nah, ASTM F3125 akan modelnya seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak diulir penuh ya. Ada bagian panjang yang tidak diulir di sini. Seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan untuk ukurannya dari setengah sampai 1,5. Kemudian nilainya adalah A325. Di sini. Kemudian untuk di sini ya, untuk beratnya di sini dia tergantung daripada kebutuhan. Jadi di sini produknya, pabriknya sudah membuat untuk sistemnya. Yang penting kita memastikan bahwa yang kita pakai itu adalah baut dengan mutu ASTM F3125. Nah, selesai dari baut, kita lanjut di sini. Nah, ini masih sama, angkur juga masih sama. Plat dasar atau base plate ini digunakan untuk dudukan pondasi ya. Nah, kemudian dimensi elemen struktur. Nah, dimensi elemen struktur di sini untuk plat betonnya 120 mili, WF-nya menggunakan WF 700 untuk kolom baja, sedangkan untuk balok utama menggunakan WF 350 dan WF 300. Kemudian balok anak baja di sini menggunakan WF 250. Nah, kita lanjutkan ya di sini. Nah, kemudian klasifikasi penampang di sini. Nah, klasifikasi penampang di sini, penampang diklasifikasikan sebagai penampang kompak, non kompak di sini, atau langsing. Nah, ini kita kembali ke pelajaran sewaktu kita kuliah dulu di sini. Untuk properti komponen struktur di sini akan ada namanya klasifikasi penampang untuk tekuk lokal. Untuk tekuk lokal. Nah, karena itu biasanya untuk tekuk lokal itu modelnya akan seperti ini ya. Jadi dia ada, kita menganggap di sini terjepit, kemudian di bagian bawah sini juga terjepit. Nah, kemudian ini elemen struktur kita ya. Nah, di sini nanti ketika dia mengalami gaya aksial yang cukup besar, dari atas ya sebesar P, kemudian di bagian bawah ini kan biasanya kita gunakan strukturnya ini, kita menggunakan sistem jepit. Artinya dia menahan 3 gaya, horizontal, vertikal, dan juga momen. Sehingga di sini tidak akan pernah terjadi perpindahan. Karena dia tidak pernah terjadi perpindahan di sini, maka untuk
mengimbangi nilai gaya ini, maka dibutuhkan penampang yang kompak tentunya, atau tidak terlalu langsing. Nah, karena kalau dia langsing, dia akan mengalami namanya tekuk. Nah, modelnya akan seperti ini. Dia akan menekuk seperti ini. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Jadi di sini untuk penampangnya tidak boleh terlalu langsing. Ada persyaratannya ya di sini. Di sini ada persyaratannya 0,56 akar dari E per FY. Nah, ini contohnya seperti ini. Penampang-penampang untuk komponen yang mengalami aksial tekan. Nah, kemudian yang kedua adalah rasio lebar terhadap tebal. Nah, jadi lebar terhadap tebal. Karena ini pengaruh. Karena jika suatu flank, maksudnya jika suatu webnya itu terlalu tipis dan flanknya juga tipis, maka ketika diberi gaya tekan aksial yang tinggi, maka dia akan mengalami tekuk. Maka tekuk ini dibiarkan, akan ada banyak kasus terjadi bahwa bangunan itu akan mengalami keruntuhan akibat tekuk. Nah, karena penampang itu terlalu langsing sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk menahan gaya aksial berupa gaya tekan di sini yang cukup besar ya. Nah, selanjutnya di sini masih sama ya di sini. Nah, bagian terakhir di sini ada metode analisis dan desain struktur ya. Nah, struktur ini dianalisa secara dinamis elastis. Nah, dalam hal ini analisanya adalah analisis ragam spektrum respons. Nah, jadi nanti dianalisa dengan menggunakan respons spektrum ya. Nah, kemudian sistem yang dipilih adalah sistem rangkaian Coleman khusus. Jadi di awal saya sudah katakan SRPMK, di mana semua langkah dilakukan mengikuti peraturan SNI 1726/2019. Nah, jadi ini adalah bentuk daripada dena yang akan kita coba hitung. Nah, kemudian di slide selanjutnya di sini adalah bagian terakhir. Ini adalah potongan AS 2 dan 3. Jadi selanjutnya kita akan ke etaps. Jadi di sini kita akan melakukan sedikit modifikasi untuk grid-grid daripada rencana untuk bangunan ini. Oke, kita langsung ke etaps di sini. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah membuat elemen struktur seperti ini ya. Nah, kita lakukan sedikit modifikasi sesuai dengan yang direncanakannya di sini. Nah, kita lihat di sini untuk bentangannya di sini ya. Nah, ini 6 meter tetapi ada bagian tengah yang 3 meter ya. Nah, 1 2 3 4 5. Berarti kalau saya hitung dia bertambah ada 1 2 3 4 6 8, ada 10 bentang ya. Nah, kita custom langsung di sini. Nah, caranya di sini kita lakukan klik kanan, kemudian kita pilih add modify grid ya. Nah, di sini kita gunakan modify show story data. Nah, kita buat seperti ini. Nah, untuk tingginya, perhatikan di sini. Tingginya di sini kalau kita perhatikan desainnya, di sini adalah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Berarti di sini ada 2 ketinggian dengan ketinggian masing-masing tiap lantai adalah 4 meter ya. Nah, di sini kita perhatikan, sini kita ganti. Ini tingginya 4, ini tingginya 4 ya. Nah, totalnya 8. Oke, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah berubah. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi untuk gridnya. Nah, di sini kita modify show grid system. Kemudian di sini kita gunakan pilihan display grid data spacing ya. Bukan tidak boleh, tapi jangan menggunakan grid data as ordinate, karena kalau kita menggunakan ordinate berarti kita harus menjumlah tiap bentangan. Nah, jadi 6, 12 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kita masukkan display grid spacing, maka spacingnya saja yang akan kita masukkan atau jarak dari bentang ke bentang. Ini saya masukkan 3. Oke, di sini juga 3. Nah, kemudian di sini saya tambah ya. Ini saya tambah add lagi. Oke, karena dia ada 10 bentang ya. 3. Perhatikan di sini ini ada A, B, C, ini sudah jadi ya. Nah, kita lihat di tampilan kita di sini. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F. Tetapi ada balok tengah yang tidak dimasukkan grid. Nah, ya, sebenarnya di sini
kita nilainya tidak perlu mengikuti ini ya. Kita harus ada grid di tengah agar proses runningnya lebih akurat ya. Kita masuk ke sini, kita tambahkan lagi 3. Oke, ini sudah berapa ya? Oke, kita tambah lagi ya. Ini 3 lagi, 3 lagi. Nah, sini 1 2 3 4 5 6, berarti kita tambahkan 4 lagi ya. 1 2 3 4. Kita masukkan 3 3 3 3. Nah, di sini kita coba hitung ya di sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini untuk arah X. Nah, bagaimana dengan arah Y? Kita perhatikan di sini. Untuk arah Y di sini hanya ada 1 2 3 bentang. Jadi kurang lebih sama ya. Nah, di sini untuk arah Y. Tapi bentangannya di sini ukurannya adalah 4 meter ya. Nah, di sini 4 meter, kita ganti 4 4. Nah, kita tambah satu lagi. Oke. 4 ya. Nah, dia ada 3 bentangannya di sini, 1 2 3. Nah, setelah gridnya sudah kita modifikasi di sini, nah, kita bisa klik OK. Nah, kita OK, kemudian kita refresh ya seperti ini. Nah, dia akan jadi banyak seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini yang sudah kita buat ya. Nah, jadi kita akan menambahkan grid-grid selanjutnya ya di sini. Maksud saya elemen-elemen struktur selanjutnya. Nah, untuk mempermudah di sini kita buat dulu, kita naikkan seperti ini, katakanlah seperti ini ya. Nah, jadi di sini nanti kita edit ya, kita pindahkan untuk posisi daripada elemen-elemen struktur ini, karena harus ada yang di tengah ya. Di sini kan posisi kita ada di kemarin posisinya 5 ya, di sini 55, tidak berada tepat di tengah. Nah, ini kita bisa pindahkan. Oke. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita lakukan Ctrl R ya di sini. Kita Ctrl R, kita replicate dulu. Nah, kemudian ke arah utara atau ke arah sumbu Y di sini. Y saya pindahkan, kalau ini 4 berarti kan 2 ya. Di sini saya pindahkan 2. Oke. Kemudian saya pilih apply seperti ini. Nah, bisa terlihat kan? Nah, kemudian setelah itu saya pilih OK. Selanjutnya di sini saya mau memindahkan untuk bagian satunya lagi. Oke. Nah, ini saya tarik seperti ini. Oke. Nah, ini untuk story 2 ya. Kita turun lagi untuk story 1 ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk bagian ini kita pindahkan ya. Nah, kita pindahkan di sini. Kita pilih Ctrl M ya. Nah, kita pilih Ctrl M, kemudian Y-nya ini kita masukkan minus. Kita masukkan minus 2 ya. Nah, kita apply seperti ini. Oke. Lalu kita pilih klik OK. Nah, ini sudah sesuai dengan model grid yang akan kita rencanakan. Oke. Nah, kita akan melanjutkan di sini. Oke. Untuk bagian story selanjutnya, oke, di sini masih ada di story 2 ya. Ini kan baru story 1, jadi bentuk 3D-nya masih modelnya seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, sekarang untuk mempermudah di sini saya hapus bagian ini. Oke, untuk story 2 kita delete seperti ini. Lalu kemudian untuk story 1 kita duplicate ke atas ya di sini. Nah, di sini kita blok seperti ini. Kemudian kita jangan sampai dengan peletakan ya, hanya untuk strukturnya kita seperti ini. Nah, lalu kita Ctrl R. Nah, di sini setelah kita Ctrl R, oke, di sini kita pilih story ya. Nah, kita pilih story 2, lalu kita pilih apply dan kita klik OK. Nah, di sini dia sudah jadi ya. Nah, di tutorial selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menggambar model-model untuk struktur kolom, juga untuk struktur balok. Nah, tapi tentunya ada materi pembebanan sebelum kita masuk lebih jauh. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan
Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.